Film dimulai di sebuah pesta tahun baru di New Orleans. Seorang pria bernama Ben bertemu dengan wanita cantik bernama Alisa. Ben adalah seorang ahli astrofisika, sementara Alisa adalah tour guide yang membawa turis untuk melihat tempat-tempat berhantu di New Orleans. Disitulah awal perkenalan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Ben duduk di sebuah bar. Dia sekarang bekerja sebagai tour guide, menggantikan Alisa istrinya. Namun Ben tidak bersikap ramah terhadap turis, malah dia sama sekali nggak percaya dengan yang namanya hantu, berdasarkan pengalamannya selama menjadi tour guide. Ghosts don't exist. Life is dirt. We're all dirt. Di tempat lain, seorang ibu dan anaknya baru saja membeli dan pindah ke sebuah bangunan tua. Travis, anaknya, penasaran dengan bangunan itu dan saat berdiri di depan pintu, pintu terbuka dengan sendirinya. Travis langsung masuk saja ke dalam rumah, mulai merasakan ada keanehan di rumah itu. Travis yang berada di kamarnya disambut dengan suara-suara bisikan. Tapi dia tidak menghiraukan hal itu karena dia berpikir, itu rumah lama, bisa saja itu angin yang masuk ke dalam rumah. Namun saat senter diarahkan ke seluruh ruangan, Calvin pun berlari ke bawah menemui ibunya dan mengatakan kalau rumah ini berhantu. Tapi ya sama seperti biasa di film-film, si ibu pun gak percaya dengan apa yang dikatakan Calvin. Tetapi semua berubah ketika ibu melihat kesatria bergerak. No, we're out. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Sesaat setelah mereka pergi, ada sosok hantu yang berkata kalau mereka akan kembali lagi ke rumah itu. You'll be back. Keesokan pagi, Ben dibangunkan dengan suara berisik dari luar. Seorang pastor masuk dan muncul di depan rumahnya. Ben pun kesal karena pastor itu langsung masuk tanpa izinnya. Seorang pastor bernama Ken menawarkan Ben sebuah pekerjaan. Awalnya pastor ini diminta untuk melakukan pengusiran hantu di sebuah rumah yang kita tahu kalau yang meminta itu adalah ibu dan anak di rumah besar sebelumnya. Tetapi yang mereka butuhkan sekarang adalah orang yang bisa menangkap hantu menggunakan kamera. Dan Ben adalah orangnya. Awalnya Ben menolak karena dia tidak percaya dengan yang namanya hantu. Tetapi dia berubah pikiran sewaktu mendengar nominal yang ditawarkan untuk pekerjaan itu senilai 30 juta. I got faith in you. Dulunya Ben dan istrinya sudah membuat rencana untuk menggabungkan pekerjaan mereka. Jadi Ben membuat sebuah lensa kamera yang bisa menangkap partikel, atau di kasus ini bisa memfoto hantu. Ben pun pergi ke rumah yang dikatakan si pastor. Sesampai di sana, Gaby memperingatkan Ben untuk berpikir dahulu sebelum masuk ke dalam rumah itu. Karena sekali dia masuk ke dalam rumah itu, dia tidak akan pernah meninggalkan rumah itu lagi. Ben karena tidak percaya dengan yang namanya hantu, tanpa berpikir panjang langsung memasuki rumah itu. Unclear. I've asked around. Ben juga bertemu dengan Calvin. Dia dan ibunya memilih untuk tidur di ruang tamu rumah karena tempat itu paling aman dari gangguan hantu. Room with the photos. Mereka mulai memfoto dari ruangan makan dahulu, yang sudah dalam keadaan berantakan, padahal baru saja dibersihkan oleh Gaby. Kemudian mereka dikejutkan oleh patung kesatria yang muncul tiba-tiba dari belakang. Masih dengan keyakinannya, Ben percaya kalau mereka mengerjai dia dan ini semua adalah skenario yang dibuat Gaby dan anaknya. Ben berpura-pura mengambil foto di seluruh ruangan rumah itu. Ben kemudian melihat satu lukisan yang menarik perhatiannya. Ben yang masih sepele dengan kejadian aneh di rumah itu, dia berkata kalau tidak ada hantu di rumah ini, semua yang mereka lihat dan rasakan adalah sugesti saja. Sewaktu Ben kembali ke apartemennya, dia mulai mengalami kejadian aneh. Mulai dari jejak kaki basah di lantai, siaran televisi yang berganti sendiri, dan juga remote TV yang tiba-tiba terlempar dari tangannya. Melihat hal itu, Ben mencoba untuk memfoto area itu. Ketika melihat hasilnya, tapi sekali lagi dia mencoba untuk mengambil foto di tempat yang sama. Tapi kali ini hasilnya berbeda. Tidak ada apa-apa di sana. Di saat dia mencoba untuk tidur, kembali lagi dia mengalami gangguan.
Bahkan Ben diikuti sampai ke sebuah tempat makan dan sewaktu kembali pulang ke rumahnya, gangguan paling besar pun terjadi dan anehnya cuma dia yang mengalami hal itu. Ben kembali ke rumah itu yang sudah ditunggu Gaby dan Kelvin. Sepertinya mereka tahu kalau Ben akan kembali ke sana. Ternyata mereka berdua juga punya alasan kenapa kembali ke rumah itu, ya karena mengalami kejadian yang sama dengan Ben. Begitu juga dengan Pastor, dia juga diikuti sampai kembali ke tempat ini. Selanjutnya dia menunjukkan kamera yang menangkap hantu di rumahnya. Ben sadar kalau yang mengikutinya itu pelaut yang mirip dengan lukisan di rumah itu. Ben pun setuju untuk tinggal di rumah besar itu sampai dia tahu alasan para hantu menginginkan mereka berada di sana. It's midnight. Hurry! Yeah. Ada larangan di rumah ini, mereka tidak boleh pergi atau berkeliling rumah di tengah malam. Namun Ben masih ngeyel dan mencoba menyelidiki rumah. Secara tiba-tiba dia berada di sebuah lorong rumah. Dan dari belakang, dia dikejar makhluk yang tak kasat mata dan mencoba untuk menghabisi nyawanya. Juga berkata kalau bos akan senang mendapatkan jiwanya. Mereka pun sepakat untuk mencari bantuan tambahan dalam masalah ini. Pertama, mereka menemui seorang profesor yang ahli dalam kejadian paranormal. Melalui penyelidikannya, dia mengetahui tentang sejarah rumah itu dan siapa pemilik sebelumnya, serta bagaimana keadaan mulai menjadi aneh setelah istri dari pemilik rumah itu meninggal karena demam kuning. Profesor pun ingin ikut ke rumah berhantu, tetapi mereka melarang karena profesor mempunyai riwayat penyakit jantung. Sehingga profesor menyembunyikan dokumennya, sampai Ben dan Pastor mencoba mencuri dokumen penelitian itu. Mereka berdua juga mengunjungi seorang cenayang untuk bergabung dengan mereka. Tetapi cenayang ini terlihat palsu dan Ben juga ragu dengan kemampuannya. Tetapi Pastor yakin kalau wanita ini mempunyai bakat. Mereka pun kembali ke rumah dan cenayang mengatakan apa saja yang dilihatnya. Dia bahkan mendeteksi adanya roh yang berduka di ruangan itu. Dia meninggalkan mereka untuk mempersiapkan diri dan meminta bayaran selama seminggu penuh. Tetapi 2 jam setelahnya dia kembali lagi ke tempat itu karena diteror oleh arwah hantu kuda. Sementara itu Ben menyiapkan CCTV di seluruh ruangan rumah untuk menangkap apa saja yang ada di rumah itu. Mereka mulai membuka dokumen dari profesor yang mereka curi. Jadi, ada surat kabar yang menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah ini. Ada seorang janda gila yang menghabisi dirinya sendiri, dan juga ada 66 orang yang pindah ke rumah ini kemudian kehilangan nyawa mereka. Di sini juga ada wanita bernama Gracie yang harus mereka panggil arwahnya untuk mengetahui informasi rumah ini. There isn't a room at the end of that hallway. Ketika melihat dana perencanaan dari rumah ini, mereka mengetahui kalau di rumah ini ada ruangan tersembunyi untuk memanggil arwah yang dilakukan oleh cenayang terkenal pada masa itu. Ruangan itu tersembunyi di belakang sebuah lukisan wanita. Mereka pun masuk ke ruangan itu, dan cenayang Harriet mencoba memanggil roh Gracie. Dia menyiapkan pena dan kertas supaya roh menggunakan media itu untuk berbicara. Cenayang diminta untuk berbicara kepada Leota, dan saat mereka mencoba memanggil roh Leota, para roh mendorong cenayang keluar dari rumah itu. Di saat yang bersamaan juga, profesor datang ke rumah itu untuk mengambil kembali dokumen penelitiannya. Tetapi sayangnya dia mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi kali ini dia didorong lebih jauh dari halaman, bahkan sampai tertabrak truk. Ben dan Gaby membawa profesor ke rumah sakit, tetapi mereka diikuti oleh hantu pelaut dan mulai menjahili orang-orang yang berada di rumah sakit. Mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Ben terbangun di tengah malam dan dia melihat ada seseorang berdiri di seberang ruangan. Kemudian dia seperti melihat arwah istrinya lewat melalui lorong. Ben pun mencoba mengikuti roh istrinya yang membawa dia ke dunia roh. We know you're heading that way soon. Untungnya semua itu cuma mimpi. Dia dibangunkan karena profesor menghilang pada malam itu. Ben dan cenayang pun pergi untuk mencari profesor yang mereka temukan di lorong. Ternyata profesor mencari siapa sosok Leota, cuman hanya loteng yang belum dia periksa. Ben juga memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di loteng.
Dia diserang oleh hantu pengantin yang mengusir dia dari loteng sambil melemparkan peti. Mereka mencoba membuka peti untuk mengetahui apa isinya. Di dalam ada buku milik Cenayang Leota dan sebuah bola kristal yang berisikan roh Madam Leota. Madam Leota pun menceritakan apa sejarah dari rumah ini. Jadi pemilik rumah sebelumnya, William Gracie, berduka dan meminta Cenayang Leota untuk membukakan jembatan ke alam roh, yang menyebabkan ratusan arwah datang dengan bebas ke rumah itu, tetapi tidak dengan mendiang istrinya. Akibat dari pemanggilan arwah itu, mereka tidak sengaja memanggil iblis yang lebih jahat yang menyamar sebagai istrinya untuk menghasut William, menyusul dia ke alam baka. Iblis itu juga menjebak para roh di rumah itu. Juga Cenayang Leota masuk ke dalam bola kristal. Iblis itu membutuhkan 1000 nyawa untuk mendapatkan kekuatan penuh, dan dia hanya butuh 1 jiwa lagi. Jadi rencananya sekarang mereka harus melakukan pengusiran roh, tetapi mereka harus punya satu barang yang dulu pernah digunakan si iblis. Keesokan paginya mereka berstrategi bagaimana cara untuk mencari benda yang dulunya pernah si iblis gunakan. Jadi si wanita cenayang akan melakukan perjalanan astral untuk rohnya akan keluar meninggalkan tubuh dan pergi ke alam roh untuk melihat bentuk iblis itu seperti apa. Cenayang pun memulai ritual itu, tetapi bukan sewaktu Cenayang memulai ritual, bukan dia yang keluar rohnya dari tubuh, melainkan Ben. Dia melihat roh pemilik rumah sebelumnya dan mengikuti kemana perginya. Ben bertemu dengan William yang berkata kalau semua ini adalah salahnya. Ben juga bertanya siapa nama iblis itu, tetapi para roh tidak ada yang tahu. William berkata kalau jangan sampai iblis itu mendapatkan jiwa terakhir. Kemudian dari belakang, Were you looking for me? iblis itu pun muncul dan kembali menawarkan Ben kalau dia bisa menolongnya sambil mengikuti Ben yang sedang berlari. Di tempat lain, anak buah dari iblis ini mencoba untuk memasuki tubuh Ben. Mereka yang melihat itu melakukan cara untuk mengusir roh itu dari tubuh Ben. Ben masih berlari menghindari si iblis itu untuk kembali ke tubuhnya. Untungnya dia masih sempat kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian Ben menceritakan apa yang dia lihat. Iblis itu memakai tongkat, pincang, dan membawa kepalanya di dalam sebuah kotak. Iblis itu juga menginginkan jiwanya. Dengan imbalan dia bisa memberikan apa yang diminta Ben, yaitu melihat istrinya kembali. Ben bercerita bagaimana istrinya mengalami kecelakaan, kemudian kehilangan nyawanya. Ben lah yang dimaksudkan Cenayang kalau ada jiwa yang sedih di rumah ini. Untungnya, Profesor memecah suasana dengan lelucon sehingga mereka tidak menjadi canggung karena kisah itu. Di keesokan hari, Profesor mengajak Ben ke kantor polisi supaya membuat sketsa dari apa yang dialami. Ben berbohong kalau dia dirampok supaya polisi mau menggambarkan sketsa wajah pelaku yang sebenarnya hantu. Berkat sketsa itu, mereka mengetahui kalau iblis itu dulunya seorang manusia bernama Alistair Crumb, putra seorang konglomerat kejam yang rela menelantarkan anaknya karena terus menangis di pemakaman ibunya, karena ayahnya ingin kalau dia menjadi pria yang tangguh. Setelah ayahnya meninggal, Crumb pun mewakili seluruh kekayaan ayahnya dan harta bendanya. Dia mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang orang-orang yang dulu pernah bekerja dengan ayahnya. Tetapi banyak tamu yang tidak kembali dari pesta itu. Ada cerita yang mengatakan Crumb juga mendalami ilmu sihir yang membutuhkan korban darah supaya dia tetap kaya dan berkuasa. Tetapi kekuasaannya tidak bertahan lama karena para pekerjanya melawan dan memenggal kepalanya. Sehingga sekarang mereka akan mencari barang peninggalan Crumb di rumah Crumb. Let me get my thing. Ketika iblis Crumb mengetahui kalau kelompok tersebut sudah mengetahui jati dirinya, dia mencoba membuat rumah besar itu menelan mereka semua. Untungnya Ted dan Travis berhasil keluar, kemudian pergi bersama pastor menuju kediaman Crumb dulunya. Mereka juga membawa penumpang lain bersama mereka. Sementara Ben berhasil keluar, Profesor dalam keadaan yang kritis. Tiba-tiba jantungnya kambuh yang membuat dia bisa melihat Crumb dalam bentuk iblisnya. Keesokan paginya, mereka sampai di mansion Crumb yang di dalamnya sedang diadakan tur. Mereka menyelinap masuk ke dalam untuk mengikuti tur dan mencari barang-barang yang pernah dipakai Crumb. Trump wanted the grandest house in all of the valley. Tetapi semua yang ada di sana cuma replika. Ben mendapatkan informasi dari turis yang berada di sana kalau dulu di mansion ini masih terdapat kepala Crumb yang disembunyikan. Karena mereka nggak tahu di mana kepala ini, mereka membutuhkan bantuan dari hantu yang ikut bersama mereka.
tetapi dengan syarat nanti mereka harus mengantarkan hantu itu menuju laut. Mereka menyelinap ke ruangan cerobong asap. Calvin ditugaskan untuk mencari kepala itu di bawah ruangan cerobong asap. Di sanalah Kram selama ini menyembunyikan tubuh para korban di pesta itu. Di situ jugalah kepala Kram disembunyikan. Mereka pun membawa kepala itu kembali ke rumah. Di saat itu juga pastor mengungkapkan rahasia kalau selama ini dia berpura-pura menjadi seorang pastor untuk mendapatkan uang. Jadi dia ragu untuk kembali masuk ke dalam karena dia tidak bisa melakukan pengusiran roh. Tetapi Ben meyakinkan pastor palsu untuk kembali masuk ke dalam rumah itu dan berbuat baik dalam hidupnya. Bruce, you gotta stop doing that. Where is everybody? Profesor berkata kalau yang lainnya sedang pergi keluar, tetapi Ben tidak percaya dan mencari mereka. Keanehan profesor pun semakin terlihat sewaktu dia memaksa untuk meminta topi itu dari pastor. Di tempat lain, Ben menemukan Gabby dan Cenayang yang disekap. Profesor yang dirasuki iblis pun menyerang pastor untuk mendapatkan topi itu. Jam menunjukkan waktu tengah malam, dan bulan pun penuh, di mana iblis itu mencapai kekuatan penuhnya. Dia memunculkan semua hantu yang berada di rumah itu, juga memanipulasi Calvin dengan cara seolah ayahnya yang sudah tidak ada berbicara dengannya, kemudian membujuk Calvin untuk pergi ke ruangan bawah tanah. Dengan kekuatannya pun iblis itu memerintahkan para hantu untuk mengejar dan menyerang pastor palsu. Sementara di tempat lain, Cenayang meminta bantuan dari Cenayang Leota. You banish him. Ben juga berusaha untuk mencari Calvin dengan meminta bantuan dari roh pemilik sebelumnya. Ben berusaha untuk menyelamatkan Calvin dan memberitahukan kalau selama ini yang berbicara dengannya bukan ayahnya, melainkan manipulasi dari si iblis. Untungnya Calvin sadar dan percaya dengan apa yang dikatakan Ben. It's okay, it's okay, it's okay. I got you. You're good, they're good. Di luar rumah, iblis sudah mengumpulkan seluruh tentara hantunya. Dia mengancam akan menyakiti Calvin dan Gabby. Jadi Ben harus membuat kesepakatan dengannya. Don't do it. Ben, no! Pastor yang dikejar-kejar oleh hantu mulai lelah dan mencoba untuk bernegosiasi dengan para hantu dan berhasil meyakinkan mereka untuk membantu dia. Karena selama ini mereka dijadikan alat oleh si iblis. Ben masih bertarung dengan dirinya apakah dia harus menerima tawaran si iblis ini karena dalam hatinya, dia masih ingin bertemu dengan mendiang istrinya. Harriet. Too late. Untungnya Cenayang datang untuk menghentikan Ben dari tawaran yang diberikan iblis. Tetapi iblis dengan kekuatan penuhnya memerintahkan sisa hantu yang ada di sana untuk menyerang. Bantuan pun kembali datang. Pastor palsu sekarang membawa para hantu bersamanya. Profesor juga membawa sisa topi yang terbakar untuk digunakan Cenayang. Cenayang mulai melakukan pengusiran roh dengan sisa topi itu. Ben juga berhasil membawa iblis itu ke tengah lubang kubur supaya neraka menariknya. Ben, no. Dad, stand again! Iblis memohon kepada Ben untuk tidak membiarkan dia kembali ke neraka, dengan memberikannya kenangan di ingatan Ben. She knows. Tetapi Ben mengatakan kalau dia tahu istrinya mencintainya dan menendang muka iblis itu. Mereka berhasil mengalahkan iblis itu dan para hantu yang berada di sana kembali ke rumah itu dan sekarang mereka tidak perlu takut lagi dengan iblis. Ben dan Calvin menepati janji mereka ke hantu pelaut dengan membawanya ke dermaga. Sementara itu, saat kembali ke rumah dan memberikan barang peninggalan istrinya ke pastor, di saat yang bersamaan juga Ted melihat ada kucing yang memakai kalung bertuliskan Tethertot yang mengingatkan dia dengan mendiang istrinya. Ben pun kembali ke rumah Gabby. Di sana sudah ada Cenayang yang kali ini benar-benar menjadi seorang Cenayang sungguhan. Pastor palsu ya juga yang sekarang sudah ditasbihkan menjadi pastor sungguhan. Profesor juga ada di sana untuk melengkapi rumah itu, juga seluruh hantu yang hidup berdampingan dengan mereka.